Sepenting aku Islam, ora NU ya ora apa-apa, ora Muhammadiyah ya ora apa-apa. Kata beliau, nak ngono kuwi mau, gampang kok dipecah-pecah. Gampang dipecah. Kenapa sih harus NU gitu kan ya? Ya. Penting. Di kesempatan waktu beliau pernah mengisi dalam pengajian beliau. Itu pernah menerangkan Syarif Husain. Orang luar biasanya apa Syarif Husain waktu itu? Banyak pengikutnya, banyak santri. Bahkan kerajaannya juga sangat ternama, tapi kok bisa pecah? Ya. Karena waktu itu Syarif Husain belum sempat membuatkan wadah yang dimaksud sebuah konstitusi. Iya, katakanlah kayak organisasi gitu ya. Belum sempat membuatkan. Akhirnya gampang. Dan akhirnya memang pecah. Nah sekarang ini banyak teman-teman, banyak saudara-saudara kita sedikit-sedikit yang penting aku Islam. Ya. Yang penting aku Islam. Ora NU ya ora apa-apa, ora Muhammadiyah ya ora apa-apa. Kata beliau, nak ngono kuwi mau, gampang kok dipecah-pecah. Gampang dipecah. Pati-pati Hasyim Asy'ari ini membuat wadah yang namanya Nahdlatul Ulama ini tidak hanya sekedar spontanitas atau apa itu tidak. Jadi memang betul-betul. Jadi makanya dari situ bahwa kata beliau, aku tuh satu gandrung kan. Itu kalimat itu sebenarnya orang sekonyong-konyong itu ya. Ya. Bisa dijelaskan nggak kenapa saking gandrungnya dengan itu gitu. Mungkin ada alasan tertentu kenapa harus NU yang selalu dikampanyekan, selalu ditekankan untuk diikuti. NU ini satu, jelas pendirinya siapa? Habib Hasyim Asy'ari. Ini maaf kembali lagi menurut kita orang ya. Nah, Habib Hasyim Asy'ari, beliau asli ulama Indonesia, Jawa dan Jepang. Terus ulama ini dibuatkan sama Mbah Hasyim Asy'ari. Nahdlatul Ulama itu tidak hanya sekonyong-konyong Hasyim Asy'ari. Butuh proses panjang. Ke atasnya juga ke lingkungan Mbah Hasyim Asy'ari waktu itu, zaman itu lah. Mungkin sejarahnya lebih jelasnya nanti ada yang bisa menjelaskan terkait masalah ini. Kalau tak bahas kenapa ngendikan ada. Ya, tapi selalu mengamankan untuk cinta itu gitu. Tidak hanya cinta NU, harus NU juga. Harus NU ya. Bisa dikatakan harus NU. Ya. Cinta NKRI. Ya, mungkin sederhananya kalau memahami itu, saya memahami itu. Andaikan kita tidak masuk di dalam NU, terus kita mau istilahnya kita mau ikut andil ke agama Islam yang ada di Indonesia, jadi mau ke arah yang jelas lah. Sejarah membuktikan mulai dari berdirinya NKRI 1945 sampai sekarang dengan adanya Muhammadiyah, NU, ini organisasi-organisasi yang memang betul-betul produk dalam negeri. Ya. Tidak mungkin kalau orang sadar memahami dengan NKRI ini, terus logika sederhananya bagaimana ya kita mau menjelaskan itu ya agak sulit juga mau menyampaikan ini. Yang jelas NU ini tidak sembarangan. Pati-pati beliau mengkampanyekan
menyuarakan NU dengan bahasa beliau. Aku soalnya wis kadung gandrung kalau itu. Mbok ono sing keprek-keprek nopo. Silakan. Dari pandangan kita sebagai tim orang yang pernah ada di situ melihat Dorone ngendikan kayak gitu, kita orang sudah tidak banyak pikir samik nawa atau tapi beliau ngendikan seperti itu pasti zahiran wa batinan kita ikut. Sudah kurang lebihnya kayak itu. Mungkin lebih jelasnya nanti bisa dibahas di kesempatan lain. Pernah saya mendengar begini Pak, waktu itu Mas Wafa pengen izin untuk nikah. Nah cuma waktu itu Mas Wafa katanya bilang ini bukan dari golongan NU. Terus Oh yang mana itu? Oh yang pernah itu. Iya itu kan. Nah mungkin bisa dijelaskan lebih jelas Pak soal itu Pak. Kenapa ini bukan golongan NU? Jangan bukan golongan NU. Nah gitu. Maaf itulah awal mulanya itu kan cuman iseng-iseng kita orang. Ya namanya anak muda ya wajar lah, kita punya kenalan dari mana. Ya mungkin tidak hanya itu ya, kita juga punya teman dari beda agama juga. Karena memang apa ya ajaran beliau itu tebarlah kasih sayang, tebarlah kasih. Berarti kan kepada semua, cuman memang ada batas-batasnya lah. Artinya batas-batas ini bukan hanya maaf apa ya lebih mudahnya dipahami itu cuman buat kopeng-kopeng enggak ya, tetap kita bersaudara. Mengajaran beliau itu istilahnya ngendikan beliau yang diajarkan kepada saya, walaupun kita beda agama kita tetap saudara sebangsa setanah air, walaupun kita tidak bersaudara seagama. Apapun agamanya, kalau kita kata masih orang Indonesia, apapun rasnya, tetap kita ya bersaudara. Ngomong-ngomong itu tadi, itu masih muda, kita punya kenalan kita. Salah satu kenalan kita orang itu ada cewek, kebetulan itu orang Muhammadiyah. Kebetulan orang Muhammadiyah. Ya seperti kita orang lah, ngomong-ngomong punya omong. Sekarang kita orang ini masih di Pekalongan, ibarat anak ini kan tetap punya pengalaman apa, punya unek-unek apa, kita harus sampaikan kepada orang tua kan gitu ya. Lebih simpelnya gitu. Pas waktunya kita diajak maulid ke daerah Tegal Pemalang gitu, dalam mobil itu sedikit menyampaikan kepada video. Bapak Ibu. Di situ. Ini Bapak punya kenalan mungkin sama teman cewek. Nah gimana? Sama orangnya harinya ini cantik Beb, apa? Terus kalau dari situ kita atur aja. Terus nanti minta sarannya terus bunyi. Itu tidak lama langsung beliau minta maaf. Beliau nak awak menunjuk saran aku, nak manut aku. Mulai detik ini tinggal nolak. Tinggal koyok wong NU kira sing ayu. Gini loh Pak, kau ini dilahirkan dari rahim wanita yang luar biasa. Ibumu NU dari pondok pesantren. Ya, bapakmu ya NU. Beliau ini dididik dari pesantren. Maaf, ini tidak berarti beliau menjatuhkan dia bukan ya. Harus relevan lah. Cuman ini jawaban dulu. Kita harus betul-betul bijak dalam memahami kalimat ini ya. Setelah jenengan dididik, dilahirkan dari rahim di rumah sampai sekarang
awakmu ketemu bahwa mosok enggak terus harap nikah ini kok awakmu kira kasihan kalau ngomong ini apa enggak kasihan soalnya ning Indonesia ini banyak mungkin barangkali dari Muhammadiyah ini sudah terpecah. Muhammadiyah sendiri itu udah terbelah menjadi ya ada Muhammadiyah yang masih cinta dengan cinta tahlil, cinta dunia Habib dunia Rasulullah, dan pun sebaliknya bagian yang pecahannya ini anti maulid, anti tahlil, bahkan ada yang meyakini dunia Rasulullah sudah sampai istilahnya lebih dominan beliau mengindikasikan nah kalau Habib itu rapatek lah, nggak patek itu yuk nggak begitu awak gitu, dianggap manusia biasa gitu. Dan kita di dalam kita dididik oleh bahwa sanad itu penting, sanad itu penting, terus apalagi nasab gitu itu sangat penting. Apalagi kok sama dia Rasulullah sama Gus Neng kita pun tidak berani apa, walaupun ilmunya lebih tinggi. Santri itu tak ilmunya lebih tinggi daripada Gusnya, lebih tinggi daripada Nengnya, tapi kita sudah dididik tak peduli Anda asuh. Karena apa? Kita bisa seperti itu, kita spesifik ini ilmunya itu baru dari Bapak Abraham, baru dari simba-simba dididikan kita tidak ada apalagi sama dunia Rasulullah. Berarti setinggi apapun ilmumu, tinggi apapun pengetahuan, kalau tidak memiliki sebuah takzim terhadap guru, terhadap ansor, terhadap keluarganya, itu pengetahuan ilmu itu tidak ada artinya ya. Dia lebih kurang lebihnya seperti itu. Menjadikan ilmu nanti menjadi ilmu yang kurang manfaat lah saya. Kurang lebihnya seperti itu. Karena sebagian ulama juga mengatakan bahwa adab itu lebih utama dibandingkan ilmu. Juga ada yang bilang, ulama juga mengatakan adab tanpa ilmu juga kurang, ya. Kayak gitu ya. Tapi lebih masyhurnya kita orang Jawa itu adab lebih dikedepankan. Walaupun ilmu kita sundul langit kata orang Jawa, kalau nggak punya adab ya punya. Dan sedikit masalah adab itu Habib Budi itu juga pernah mengatakan. Ingat, ta'allamul adab min qawlil adab. Ini dari Habib Segaf. Habib Segaf ini abahnya Habib Budi. Itu yang dikatakan didakwakan kepada nah, didakwakan kepada salah satu putra putrinya itu adalah Habib Budi yang mengajari itu, yang sekarang menjadi menantunya Habib Budi. Itu pernah dikatakan dan ingat dipegang dimanapun kau berada. Ta'allamul adab min qawlil adab. Paham maksudnya Pak? Gila ya? Anak Jawa kita itu punya salah kan gitu kan? Akhirnya gimana Bu? Gini loh Pak, belajarlah adab dari yang tidak punya adab atau yang sedikit adab. Paham nggak? Kalau berpikir harusnya belajar itu kan sama yang lebih ya, tapi malah babakan adab ini beliau dari abahnya Habib Segaf itu malah mengindikasikan ta'allamul adab min qawlil adab. Belajarlah adab sama yang tidak punya adab. Gimana bedanya gitu? Biar jelas adalah gini loh Pak. Satu misal, kau di jalan ketemu anak muda, di situ bilang sama ayahnya atau simbahnya sakarpe dulu. Kau lihat perasaannya kau gimana? Wah, tidak bagus ya, gitu kan? Kau belajarlah dari orang itu. Kalau memang itu tidak pantas, tidak bagus akhlaknya, adabnya itu,
Jangan kau seperti itu maksudnya keakhlakan adab Indonesia. Ini luar biasanya dari Habib yang selalu tidak akan lupa ini. Iya. Artinya kan sebuah pengalaman, pengetahuan itu menjadikan introspektif buat diri kita gitu ya. Kalau kita melakukan orang tua seperti itu, kira-kira pantas juga gitu ya. Ini lebih mudah dipahami dan ini sangat akurat teman. Sangat akurat, betul-betul akurat. Jadi yang biasanya kita belajar dari yang lebih paham, tapi babagan adab ini Habib Segaf menekankan kepada putra-putranya, dan di sini saya dapat dari Habib yang dikatakan Habib Segaf, belajarlah adab dengan orang yang sedikit adabnya, bahkan tidak punya adab. Itu penjelasan beliau kurang lebihnya. Kalau kau melihat orang itu kurang bagus, kau jangan seperti itu. Itu belajar adabnya itu malah dari orang-orang itu. Iya. Wah, mantap ini. Nah, ngomong-ngomong soal adab ini Pak, kadang-kadang gini Pak, di lingkungan pesantren memang mungkin pertama yang dikedepankan adalah soal adab, tawadhu terhadap guru, itu istilahnya apa namanya, harus mengikuti apa perintah gurunya. Kira-kira di situ akan menjadi kultus enggak Pak? Kultus itu. Kultuskan guru, mengkultuskan ulama, sehingga apapun yang dia perintah akan dilakukan tanpa mempertimbangkan nanti resikonya gimana, efeknya apa. Nah, menurut Bapak apa dalam konteks di adab ini, kira-kira dari seorang guru itu memang ada keinginan untuk dikultuskan atau nanti murni mendidik santrinya? Sebenarnya menurut saya ya, dari pandangan kita orang anak-anak pesantren itu tidak ada kata mengkultuskan guru. Mungkin itu pendapat sebagian orang di luar pesantren. Mungkin ya, maaf, bukan berarti kalau di kalangan pesantren tidak ada kata mengkultuskan apa kiai atau gurunya itu ada. Karena kita dididik dari kecil sama orang tua kita, sama kiai kita manut. Manut di sini pastilah nggak mungkin yang namanya kiai kok terus dirumuskan santri, orang tua kok dirumuskan anak, itu tidak ada. Logika sederhananya seperti itu. Gitu. Kita tahu, kita juga pastilah nanti mungkin kita sendiri juga akan menjadi orang tua. Saudara-saudara kita akan menjadi. Pertanyaan sederhana saja, apa kau tega? Gitu. Kita sebagai orang tua akan membuat anak kita ini tidak benar, tega. Ya. Jadi logika sederhananya seperti itu. Nah, setelah memang betul-betul ini bapak orang tua, bahkan kiai apalagi, kok terus iya bukan kiai namanya. Gitu kan? Logika sederhananya. Kok pagi-pagi dipanggil kiai betul ini, yang ingin mencetak santri-santrinya yang luar biasa, itu tidak mungkin mau jurumuskan atau apa ya istilahnya membingungkan santrinya. Pasti di situ isinya hanya mendidik dengan caranya masing-masing. Dan di situ santri itu paham. Tidak mungkin aku digenek-genek cuma areng-areng, tidak mungkin. Kesadaran santri di situ itulah yang membuat jiwanya menjadi disiplin, mengikuti samit nawakona kepada santri. Apapun yang didahulukan kiai itu. Artinya pendidikan yang pertama itu apa bedanya Pak? Ketika ini sekolah di pesantren dengan sekolah di formal, itu ada sebuah istilahnya perbedaan yang signifikan nggak? Mengenai pertama mungkin ada di pengetahuan, kira-kira itu lebih bisa mengikuti perkembangan zaman yang dibesarkan atau di sekolah umum. Kalau melihat sekarang ini Mas ya, itu saya secara pribadi malah
lebih condong ke pesantren yang akan maju ke depan nanti, malah pesantren. Justru pesantren akan menjadi sebuah mercusuar. Ya. Iya, mercusuar. Iya benar, akan menjadi mercusuar. Bukan berarti terus mengalahkan universitas, tidak ya. Artinya universitas atau universitas yang dengan wacana, dengan ilmu-ilmunya di dalam. Tapi kalau maaf, dengan pertanyaan Mas Jamil ini tadi, nanti bagaimana harus diiringi dengan ilmu pesantren. Betul, karena dia ini sangat tulus dalam mendidik, sangat tulus. Hasil daripada ketulusan mendidik ini bukan berarti terus mengatakan bahwa dosen-dosen yang bukan tulus, bukan loh ya. Kita tahu sendiri lah bagaimana kita memahami kasih sayang, memahami apa ya istilahnya, kasih sayang diberikan santri, kasih sayang diberikan kiai kepada santrinya dengan dosen atau guru yang diajarkan paling berapa jam kayak gitu kan, mata pelajaran ini berapa jam terus tinggal gitu. Beda dengan kiai atau mungkin para ulama-ulama. Mulai dia tidur sampai bangun tidur lagi diurus kalau kiai gitu. Ini kembali ke keluarga Lutfi. Nah, melihat perkembangan zaman saat ini Pak ya, teknologi terus perubahan tentang sosial, budaya-budaya yang dulu sangat santun, sekarang banyak anak-anak yang mungkin dalam tanda kutip kurang menghormati orang tua, yang ditekankan kepada Habib Lutfi atau keluarga Habib Lutfi untuk bekal anak-anak kita itu apa, supaya nanti ini menjadikan generasi yang benar-benar bisa diandalkan untuk masyarakat luas. Lebih sederhananya itu lebih mudah dipahami. Yang penting anak kita ini kenalkan kepada Rasulullah, ya, kepada Rasulullah dan para guru. Yang kedua, ya kenalkan cinta tanah air ini, agar anak-anak kita ini betul-betul merasa memiliki negara yang kita kenal ini, Indonesia. Kalau sudah mengenalkan Rasulullah, selalu kita kenalkan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, ya insya Allah pasti anak-anak kita, saudara-saudara kita akan selalu dibimbing, akan selalu dibimbing. Ya setidaknya tidak jauh daripada apa yang selama ini dijalankan para ulama-ulama salafus saleh yang ada di dalam, kembali lagi ke NU. Saya bicara seperti ini bukan berarti terus mau tidak, ini real. Kita tahu, andai kan kita tidak mengajarkan itu kepada anak-anak kita, mungkin selama ini sibuk dengan bekerja, sibuk dengan bisnis kita, alat kesibukan, sampai kita lupa kepada anak kita. Mulai dini ketinggalan, mulai masuk ke sekolah apalagi, sampai ya maaf saya rumah. Ya memang hidayah taufik serta inayah itu takdir dari Allah Ta'ala ya. Tapi setidaknya kita sebagai orang tua, kita harus mengenalkan. Kayak Dawe Yahya itu, pertama kenapa harus diazani oleh Muhammad, itu sebenarnya hanya ingin mengenalkan suara pertama kali yang dimasukkan di dalam jasad si anak kita itu untuk mengenalkan Allah. Kita tidak mungkin bisa kenal Allah Ta'ala kalau tidak melalui Rasulullah. Nah, lebih ke bawahnya lagi, kita tidak akan bisa kenal Rasulullah
kalau tidak melalui sahabat. Kita tidak akan kenal sahabat kalau tidak melalui tabi'in, dan seterusnya sampai sekarang kita, zaman kita ini, kita tidak bisa mengenal semua ini mulai Allah, Rasulullah, sahabat, tabi'in, terus kalau tidak melalui kiai-kiai kita, guru-guru kita. Mungkin Mas Jamil punya kiai siapa? Mungkin dari orang tua kita. Makanya Rasulullah mengatakan al-madrasatul ula ini al-ula. Ibu ini penting ini. Memang kalau dari teman-teman kita ada yang mempunyai jargon, wanita ini apa? Pencetakan. Memang iya, tapi harus kita imani betul, kita angan-angan betul. Ini tidak hanya sekedar jargon. Memang Rasulullah saja yang tidak al-madrasatul ula itu al. Kalau ada ya terus yang saudara kita, teman kita, wanita ini pencetak peradaban, memang iya. Tapi ini tidak hanya sekedar kata-kata. Coba kita flashback sebentar. Kita tahu doa makan, tahu cara makan yang benar, tahu wudhu dengan yang benar, kita bisa pakai baju dengan cara yang benar. Itu dari mana kalau tidak dari ini? Ya. Kalimat wanita ini pencetak peradaban, ini peradaban yang bagaimana? Itu perlu istilahnya lebih dibekali ilmu pengetahuan. Ya dari sini, dari titik ini Mas, kalau kita tidak mengenalkan Rasulullah, cinta, mahabbah Rasulullah, tidak mengenalkan ulama-ulama kita, tidak, ya maaf seribu maaf, peradaban yang bagaimana, tapi nanti di sini ketemunya nanti di sini. Kayak kita mungkin tahu kita kayak apa dari orang tua. Yang jelas tidak mungkin orang tua ini mau mendidik anaknya rusak juga. Tidak mungkin. Dengan kata lain, kalau maaf anak-anak sekarang kok ada yang begini yang mungkin dengan tanda kutip moralnya rusak, itu bukan karena orang tua, atau mungkin lebih itu tadi dengan kesibukan kerja dan orang tua enggak kurang lebih intensif ya. Dan akhirnya apalagi zaman sekarang masih kecil, umur setahun belum ada, diasihkan dengan HP mungkin ya. Dari situlah mungkin awal mula anak-anak ini nggak tahu. Setelah dia asik, lama-kelamaan asik dengan handphone, ibunya asik dengan kerjanya, dengan bisnisnya, dengan mungkin jalan-jalan, akhirnya tidak terkontrol sudah. Nah ini awal mula daripada anak-anak kita kurang adab, kurang, mungkin dari situ mungkin. Intinya beliau akan ajarkan anakmu cinta sama Rasulullah, ajarkan anakmu cinta kepada dunia, ajarkan anakmu kepada ulama-ulama, al-ulama warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, ilmu nih. Ulama-ulama itu tidak lain dan tidak bukan pasti ulama itu Khusus spesifik NU ya, positif sudah. Belum bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Karena adanya NU ini, kalau ngendikannya Raden siapa itulah dari Bondowoso itu, Raden lupa, beliau mengendikakan bahwa NU ini dari Rasulullah untuk Mbah Hasyim Asy'ari lewat guru-guru. Salah satu di antaranya Mbah Khalil Bangkalan. Terus perintah santrinya untuk menyampaikan tasbihnya itu ke Mbah Hasyim Asy'ari. Terus tongkatnya.
Dan banyak yang belum mengetahui Mas, Mbah Hasyim Asy'ari itu juga minta dawuhnya Al-Habib Hasyim. Ini simbahnya itu. Waktu mau pendidikan ini banyak orang yang nggak tahu. Jadi Mbah Hasyim itu suwan dulu Pekalongan. Mbah Hasyim Asy'ari suwan ke Pekalongan, Harus ketemu, kepingin ketemu Habib Hasyim. sama Mbah Hasyim ini. Iya. Habib Hasyim ini simbahnya Habib Lutfi. Iya, iya. Habib Lutfi bin Sayyid Ali. Habib Ali, abahnya ini Habib Ali. Abahnya Habib Ali ini Habib Hasyim. Makamnya di Sapuro. Minta restu menikah. Dan di situ memang Habib Hasyim sudah menunggu kedatangan Mbah Hasyim. Ya wajar lah, ini ulama sing langsung nyambung menurut Allah kan tahu ya. Ya harus pakai HP waktu itu kan. Iya. Jadi udah ditunggu memang, dari ditunggu kedatangan Mbah Hasyim itu mau mendirikan Nahdlatul Ulama. Dan di situ memang beliau minta restu beliau. Nah, ini tidak semata-mata karena Mbah Hasyim ya. Corong kalimatnya ulama-ulama itu nur ilahiyah, cahaya memang betul-betul dari Allah Ta'ala, dari Rasulullah yang di situ untuk disampaikan kepada yaitu tadi pewaris-pewarisnya. Itulah Jadi begini ya, itu nama Nahdlatul Ulama emang benar-benar nyambung dengan Kanjeng Nabi ya. Iya. Wadahnya aja ya, Nahdlatul Ulama itu. Iya. Jadi bisa dibilang sanad-sanad ulama-ulama yang ada di dalam NU Nahdlatul Ulama yang didirikan Habib Hasyim Asy'ari ini semua tanpa terkecuali ulama itu ilmunya bersanad sampai Rasulullah. Semua. Mungkin Mas Jamil dan teman-teman pernah mendengar bahwa ada salah satu ulama dari Kudus, Mbah Arwan, Mbah Asnawi itu, mungkin dari Meranggen sendiri ada Mbah Musli, Mbah Maskuri, Mbah Abdul Hadi itu semua. Ulama-ulama ini betul-betul sangat ilmunya, sangat ilmu itu nyambung, gurunya sampai gurunya itu betul-betul nyambung terus kan. Ya. Dan yang paling memperhatikan sanad ilmu itu hanya ada di Nahdlatul Ulama ya. Iya. Pasti sudah pasti karena ulama-ulama NU khususnya ya, ulama-ulama NU khususnya itu tidak berani mau mengajarkan ini kataku, ini tidak berani. Pasti kata guruku. Kalau tidak kata guruku, kata kitab ini. Nah, kitab yang disampaikan itu tidak lain dan tidak bukan, pasti sanadnya itu sampai Artinya gini Pak, saya ingin bertanya, apa pentingnya sanad Pak? Di zaman saat ini kan mungkin satu ya, perkembangan zaman, perkembangan di dunia pendidikan, banyak buku-buku yang kita ambil dari Barat. Kita mungkin kalau ada dua buku filsafat kita mengajunya ada yang dari kami. Nah, seberapa penting sanad itu Pak? Ketika nanti buku-buku itu apakah itu nanti sanadnya bisa berbeda atau ada dampak lain ketika tidak ada sanad itu ilmunya? Jelas pasti. Nah inilah yang disebut sangat pentingnya sanad. Sanad ini kan harus ada sambungannya. Nah, orang yang betul-betul mendahulukan sanad itu tidak asal-asal untuk mempelajari sebuah kitab. Ya, untuk zaman-zaman sekarang ini banyak dari kalangan-kalangan kita, dari kita sendiri mempelajari buku sendiri, mengambil referensi dari buku manalah adalah mungkin kita pelajari sendiri tanpa kita gurukan. Nah inilah mulai awal mula sanad itu terputus.
Sementara ada dawuh yang mengatakan bahwa kita mempelajari ilmu tanpa guru itu bunyi setan, Mas. Iya. Iya. Secerdas-cerdas kita sekalipun tanpa ada guru pasti sudah guru ini setan. Walaupun jenengan membuka Al-Quran sekalipun, nah hanya sekedar tadarus oke lah. Tapi kalau mempelajari isi yang ada di dalam kalamullah Al-Quran itu, atau mungkin hadis, atau mungkin kita hafal, di situ kita pelajari sendiri, kita analisa sendiri, terus kita sampaikan kepada orang lain menurut akal kita. Jadi guru ini setan gitu. Nanti maaf disuruh dia ada maaf MTA itu. Oh ya, Majelis Tafsir Al-Quran itu kan dari kalangan yang siapa itu Pak? Ada yang sekarang sudah meninggal, tidak perlu tak sebutkan orang, itu memberikan pelajaran penjelasan di dalam Al-Quran, tafsirnya itu kan menurut akalnya tanpa ada referensi kita, ijma qiyas nggak mau. Nah, kalangan NU ini sangat, tidak hanya Quran hadis, tapi ada ijma, ada qiyas, ada mantek balaghahnya nanti di situ. Karena setiap kalam, apalagi kalam umum, omongan kita saja Mas, kita kayak gini nih, nanti banyak penafsiran, kan gitu Mas. Apalagi Quran ini dari bahasanya saja sastra yang sangat tinggi, bukan bahasa manusia ya. Bukan bahasa manusia, itu bahasanya gitu. Nah inilah pentingnya sana. Kita tahu dari guru kita, guru kita dari gurunya, gurunya dari gurunya ila Rasulullah SAW. Jadi itu pentingnya sangat di sini. Karena kita nanti melangkah, kita nanti berbuat itu atas dasar dawuh yang disampaikan guru kita. Nah disinilah pentingnya guru, mencari guru, memilih guru. Tidak asal-asalan, apalagi zaman sekarang banyak ustadz, mungkin kayak kita ketahui ini ustadz gandum. Gitu lah. Ya, sederhananya untuk memilih guru itu, yang pertama supaya tidak keluar dari Nahdlatul Ulama, memang menjadi pokok acuannya atau menjadi dasar untuk kita pilih. Yang penting guru itu masih mau tahlilan, yasinan gitu ya. Sederhananya seperti itu. Iya benar, memang benar Mas Jamil. Jadi kita ini hidup di Indonesia, itu lebih-lebih di Jawa. Itu guru-guru kita, ulama-ulama kita, organisasi terbesar di Indonesia itu hanya dua. Terbesar kan ini hasil produk anak negeri. Kita tahu Nahdlatul Ulama ini organisasi terbesar. Umatnya, masyarakatnya atau manusianya yang NU ini hampir separuhnya rakyat Indonesia, 90 juta jiwa. Satu ini bukan masalah besar-besaran ya. Kita tahu sendiri Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dilahirkan Tebuireng, asli orang Jawa Timur. Begitupun Muhammadiyah, Badawan itu juga asli orang Indonesia. Benar Badawan, iya Badawan. Asli orang Indonesia. Dan beliau berdua ini dulu satu kamar, satu guru kepada Mbah Soleh Dara yang sekarang makamnya di Semarang itu di kalau kita mungkin mau ya silakan, tapi mau mengikuti ulama ya silakan, bukan terus kita orang marah, tapi hati-hatilah gitu saja. Karena ini orang lain gitu, karena ini orang lain, nggak mungkin lah orang kita sendiri, ibarat kita keluarga mau merusak rumah tangga kan nggak mungkin. Tapi kalau orang lain patut diduga kan gitu, kalau orang lain mau merusak rumah tangga kita, mau dengan bahasa lebih besarnya merusak negara kita,